Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inga Mawarni dengan NIM 2023 143667. Dengan dosen pengampu Dr. Hendra Wijaya SAG MPDI, dan saya akan menjelaskan tentang membumikan Islam di Indonesia. Islam membumi di Indonesia. Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Terlepas dari substansi ajaran Islam, Islam bukan merupakan agama asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara ini merasakan berbagai pengalaman disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau tersebut. Bahkan dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Perjumpaan Islam dengan budaya atau tradisi lokal itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Kondisi ini menyebabkan ekspresi Islam tampil beragam dan bervariasi sehingga kaya kreativitas kultural religius. Realitas ini merupakan risiko akulturasi budaya. Tetapi akulturasi budaya tidak bisa dibendung ketika Islam memasuki wilayah baru. Jika perperangan dengan pemangku budaya tradisi atau adat lokal seperti perang Padri di Sumatera, maka jalan yang terbaik adalah melakukan seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk diadaptasi, sehingga mengekspresikan Islam yang khas. Ekspresi Islam lokal cenderung berkembang sehingga menimbulkan Islam yang beragam. Selanjutnya, tantangan dan peluang membumikan Islam di Indonesia. Dalam membumikan Islam di Indonesia, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan. Tantangannya, yang pertama itu keberagaman budaya dan tradisi lokal yang terkadang tertentang dengan ajaran Islam, sehingga perlu dilakukan akulturasi budaya yang bijak. Yang kedua, paham dan gerakan radikal yang menyebar dan dapat memicu konflik serta merusak citra Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang ketiga, kurangnya pemahaman yang utuh tentang Islam di sebagian masyarakat, sehingga mudah terjebak pada praktik keagamaan yang ekstrim atau sekuler. Yang keempat, pengaruh budaya barat dan gaya hidup modern yang dapat mengikis nilai-nilai Islam jika tidak dibentangi dengan iman dan akidah yang kuat. Yang kelima, kesenjangan ekonomi dan pendidikan yang dapat menyulitkan penyeberangan dakwah Islam secara merata. Selanjutnya ada peluang. Peluang Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim, sehingga terdapat basis yang kuat untuk mengembangkan syiar Islam. Adanya kebebasan beragam yang dijamin oleh konstitusi, sehingga Islam dapat berkembang tanpa tekanan. Banyaknya lembaga pendidik Islam, organisasi kemasyarakatan, dan media Islam yang dapat dijadikan sarana untuk membumikan Islam. Kekayaan ghazanah intelektual dan spiritual Islam yang dapat digali dan dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman. Semangat kebangsaan dan nasionalisme yang dapat disinergikan dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan dakwah Islam secara lebih luas dan efektif. Untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Pendekatan yang moderat, inklusif, dan
adaptif terhadap perkembangan zaman juga sangat penting untuk mewujudkan Islam yang membumi di Indonesia. Kesimpulannya, Islam sebagai agama rahmat lil alamin memiliki nilai-nilai universal yang sejalan dengan semangat kebinekaan Indonesia. Oleh karena itu, Islam seharusnya tidak hanya dihayati secara pribadi, tetapi juga dibumikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, membumikan Islam di Indonesia berarti mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dan konteks keindonesiaan dengan tetap mempertahankan identitas keislaman dan menghargai keragaman budaya lokal yang tidak bertentangan dengan akidah. Yang ketiga, upaya membumikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan seperti paham radikal, kesenjangan ekonomi dan pendidikan, serta pengaruh budaya Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, peluang untuk membumikan Islam di Indonesia antara lain mayoritas penduduk Muslim, kebebasan beragama, lembaga pendidikan Islam, kekayaan khazanah intelektual Islam, semangat kebangsaan, dan kemajuan teknologi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.